damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, umat Tuhan, jemaat GBI 24 yang pada hari Minggu ini tidak seperti biasanya kita beribadah di rumah masing-masing karena situasi kondisi yang saat ini terjadi. Kita percaya semuanya membawa damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita. Kita yang beribadah di rumah tetap semangat karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dia Allah yang maha hadir dalam kehidupan kita. Mari terus setia mengiring Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dia Allah yang layak kita sembah dan puji, serta tinggikan dan agungkan. Mari umat Tuhan, kita naikkan satu pujian yang sungguh-sungguh memberkati kehidupan kita. Kita naikkan pujian Saat Ku Melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami selalu percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kami selalu percaya akan kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di hari Minggu di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di tempat di mana kami boleh berada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima di dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya firman menjadi kekuatan, bahkan firman yang meneguhkan, yang menguatkan kami di saat kami mengalami banyak tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan keadaan atau situasi yang tidak baik. Tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melalui segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami percaya terus pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan bagi kita di dalam ibadah kita
Di hari ini yang terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21, kita percaya firman ini boleh menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, yaitu dengan perikop judul hidup sebagai anak-anak terang. Kita percaya bahwa kehidupan kekristenan tidak lepas dari berbagai macam hal, tantangan, persoalan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, ketika hidup kita sudah sepenuhnya percaya, mengalami pertobatan kepada Tuhan, kita percaya hidup kita harus menunjukkan kita sebagai anak-anak terang. Ya, kekristenan berbicara tentang hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kita percaya sebentar lagi kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan, hari Paskah. Ini adalah satu momen kemenangan yang boleh kita terima oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kita sudah percaya dan sepenuhnya percaya kepada Yesus, maka kita harus memiliki kehidupan sebagai anak-anak terang. Inti dari kehidupan sebagai anak-anak terang adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita menjadi orang-orang yang memiliki buah-buah pertobatan. Ya, kebenaran firman Tuhan ini sungguh suatu hal yang luar biasa, bahwa setiap anak-anak terang menunjukkan karakter hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita adalah orang-orang yang memiliki perubahan hidup, yaitu perubahan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru di dalam terang Kristus. Katakan amin. Jadi hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus memiliki buah-buah pertobatan, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah mengalami pertobatan, maka kita harus memiliki buah-buah roh, buah-buah kasih. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan di Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kitalah orang-orang yang harus menjadi anak-anak terang yang memancarkan terang Kristus. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Oleh sebab itu kita harus menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sesungguhnya kehidupan sebagai anak-anak terang itu? Jelas di dalam kebenaran firman Tuhan di Efesus 5, bahwa orang yang hidup sebagai anak-anak terang, dia menjadi penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah adalah orang-orang yang selalu mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seorang anak kecil ketika dia disuruh oleh bapaknya, dia menjadi orang yang menurut kepada orang tuanya adalah ketika dia mengerjakan apa yang menjadi perintah dari orang tuanya. Kita juga sebagai anak-anak terang, kita menjadi penurut-penurut Allah. Di ayat pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Yang pertama adalah hidup sebagai orang-orang yang senantiasa disebut dengan penurut-penurut Allah. Ya, bagaimana lagi yang dikatakan hidup yang dikatakan sebagai anak-anak terang? Yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Ini yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita. Kasih yang terpancar dari kehidupan kita. Kasih kepada sesama, terlebih kasih kepada Tuhan. Mengasihi Allah Bapa, mengasihi sesama kita. Hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak memandang
orang. Kasih tidak memandang apakah dia orang yang dapat memberikan balasan kepada kita, tetapi kasih adalah kasih yang murni, yang timbul dari hati kita yang sungguh-sungguh melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Ya, yang berikut bagaimana lagi sebagai orang yang disebut dengan anak-anak terang. Ya, dikatakan di sini bahwa yang disebut dengan anak-anak terang juga adalah hidup di dalam kekudusan. Di ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja di antara kamu jangan, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hidup di dalam kekudusan, ini menjadi satu hal yang penting. Dikatakan kita sebagai anak-anak terang, kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena Bapa katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Memang ini adalah satu proses yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Bukan gampang, tetapi Tuhan katakan orang-orang yang disebut dengan anak-anak terang adalah memiliki hidup yang terus hidup di dalam kekudusan. Hidup tidak bercacat, tidak bernoda. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengikuti setiap proses. Hari-hari ini banyak hal yang membuat mengalihkan perhatian kita dari tujuan, fokus dari Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita terus fokus. Hari-hari ini banyak yang mengalihkan perhatian kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Mau virus corona, mau apapun juga, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan katakan, ketika kau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kau tidak akan pernah takut. Apapun itu yang kau hadapi, engkau tidak akan pernah khawatir. Apalagi engkau dikuasai oleh kekhawatiran. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kita yang dapat menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita? Tidak ada. Oleh sebab itu ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak pernah khawatir. Bahkan kita terus boleh menikmati segala sesuatu. Keadaan situasi sekarang ini membuat kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Yang berikut adalah hidup dengan bijaksana. Hidup dengan bijaksana, jangan bebal. Ya, kita buka di ayat 15 sampai 17. Jangan hidup bebal, jangan keluar kata-kata kotor. Ini semua yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang. Yang disebut dengan terang itu segelap apapun, ketika ada cahaya, maka itu cahaya akan menerangi kegelapan. Itulah engkau dan saya, Bapak Ibu. Kita harus hidup di dalam terang Kristus, sehingga kita boleh mengalami kedewasaan rohani. Proses yang kita hadapi membuat iman kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin tahan uji. Itulah yang Tuhan mau. Yang berikut di ayat 18 sampai 21. Hidup yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup sebagai anak-anak terang adalah hidup yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu berbicara dalam kehidupan setiap anak-anak yang disebut dengan anak-anak terang. Bagaimana Roh Kudus itu bisa berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu selalu menuntun kehidupan kita, menuntun langkah-langkah kita, memberikan kita hikmat di dalam segala hal apapun yang kita hadapi. Roh Kudus akan berbicara bagi kita. Maka dia akan menerangi, sehingga langkah-langkah kita terus terjaga. Sebagai anak-anak terang, mari terus hidup, kerjakan keselamatan kita. Percaya Allah selalu menolong kita. Yang berikut adalah sebagai anak-anak terang, kita harus selalu hidup di dalam pujian dan penyembahan. Ini penting Bapak Ibu. Pujian dan sembah adalah menggambarkan bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu Tuhan akan berbicara kepada kita.
Ya, tentang hal-hal kecil sekalipun Tuhan akan berbicara kepada kita. Inilah kriteria orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus. Sebagai anak-anak terang, kita bukanlah anak-anak kegelapan, kita bukan anak-anak gampangan, tetapi kita adalah anak-anak terang yang selalu menerangi dimanapun kita berada, yang selalu membuat perubahan, memberi dampak bagi semua orang di dalam kegelapan. Seperti lilin yang menyala, lilin yang menerangi kegelapan. Mari kita hari-hari ini jangan hanya memproklamirkan bagaimana mengerikannya virus corona. Orang sekarang lebih heboh kepada virus corona daripada kuasa Tuhan. Orang lebih heboh, ketakutan yang lebih heboh dengan virus corona, sehingga tidak menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari situasi ini tidak membuat iman kita lemah, tetapi semakin kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kita, semakin kita percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Percaya Bapak. Mari kita hanya memproklamirkan Tuhan. Ketika kita memproklamirkan Tuhan, percaya Tuhan pasti bekerja, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Kita kerjakan apa yang menjadi pesan pemerintah, tetapi di atas segala sesuatunya mari kita percaya penyertaan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari terus percaya. Mari kita terus setia mengiring Tuhan. Walaupun saat ini kita ibadah di rumah, kita percaya semua baik. Kita percaya Allah ada bersama kita. Allah ada di dalam rumah tangga. Allah ada dimanapun kita berada. Mari jangan membuat kita lemah, tetapi justru membuat kita kuat. Karena engkau adalah anak-anak terang di dalam Kristus. Haleluya. Ada beberapa resep dari Tuhan yang kita dapat agar kita dapat terlindung dari penyakit apapun itu, sampar ke penyakit virus corona ke. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 14, selalu proklamirkan nama Tuhan Yesus. Selalu proklamirkan nama Tuhan Yesus. Yang kedua, merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Yang ketiga, selalu berdoa. Yang keempat, selalu mencari wajah Tuhan. Yang kelima, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Ini hal yang penting yang harus kita kerjakan ketika kita mengalami hari-hari ini, di dalam situasi yang sukar saat-saat ini, menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan katakan menjelang akhir zaman akan banyak kesukaran-kesukaran. Kita percaya kita sudah ada di dalam masa sukar saat-saat ini. Kedatangannya sudah sungguh sangat dekat. Mari persiapkan diri kita. Mari terus setia. Mari terus dalam pujian penyembahan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mengasihi sesama. Maka engkau sebagai anak-anak terang menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidah
kita sama-sama naikkan pujian ini. Kemurahan-Mu, mari, lebih dari hidup. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kemurahan-Mu, lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu selalu senantiasa ada dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami terus akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus akan hidup yang seperti Engkau kehendaki. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Hanya firman-Mu saja yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kami. Berkati semua umat Tuhan, jemaat GBI 24 yang berada di rumah masing-masing. Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Biar setiap kebenaran firman Tuhan ini yang terus mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terlebih hidup kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus yang terus berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, yang terus memberkati seluruh umat Tuhan jemaat GBI 24 dimanapun berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.